Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Masih semangat belajar matematika? Ibu harap kalian semua masih tetap semangat ya, meskipun pembelajaran yang kita lakukan hanya kita laksanakan dari rumah. Namun kalian harus tetap semangat ya Anda semua. Oke, untuk pelajaran matematika wajib, kita akan melanjutkan materinya, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita kan telah membahas tentang bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak untuk poin 1 dan 2. Ya, Ibu sudah menjelaskan contoh soalnya. Jika kalian belum memahami, kalian bisa simak lagi videonya. Linknya ada di pojok kanan atas dari video ini. Lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk bentuk poin 3, 4, dan 5. Oke, langsung saja kita ke bentuk yang ketiga. Nah, jadi bentuk yang ketiga yaitu A kurang dari mutlak Fx kurang dari B. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini, untuk menghilangkan mutlaknya, itu bentuknya diubah menjadi A kurang dari Fx kurang dari B, atau minus B kurang dari Fx kurang dari minus A. Nah, jadi untuk memudahkan kalian menghafalnya, nah ini kan ada dua bentuk ya. Nah, ada dua bentuk perubahannya. Yang bentuk pertamanya yaitu seperti bentuk awalnya, tapi dihilangkan mutlaknya. Lalu, bentuk yang keduanya yaitu diubah posisinya A dan B, lalu dikalikan negatif. Nah, jadi minus B di sebelah kiri, di sebelah kanan minus A. Oke, kita syaratnya itu A dan B-nya harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Jadi A dan B itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Tidak bisa negatif karena hasil dari nilai mutlak itu selalu positif. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2 kurang dari mutlak X kurang 4 kurang dari 5. Nah, jadi ini Fx-nya ya. Nah, kalau dapat bentuk seperti ini berarti kita ubah menjadi dua bentuk. Nah, bentuk yang pertama yaitu 2 kurang dari X kurang 4 kurang dari 5. Nah, ini sama dengan bentuk yang di soal tapi dihilangkan mutlaknya. Nah, bentuk yang kedua atau lalu ini yang di sebelah kiri dan kanan dibalik lalu dikali negatif. Nah, jadi karena di sini di sebelah kanan 5 berarti jadinya minus 5 kurang dari X kurang 4 kurang dari minus 2. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kita jabarkan satu persatu. Nah, jadi yang di tengah itu harus tersisa X. Jadi bagaimana untuk menghilangkan minus 4? Berarti setiap ruas harus dijumlahkan positif 4 ya. Harus dijumlahkan positif 4 untuk menghilangkan ini minus 4-nya. Agar yang di tengah tersisa X. Nah, jadi 2 tambah 4 kurang dari X kurang 4 tambah 4 kurang dari 5 tambah 4. Jadi semua ruasnya ditambahkan 4. Nah, jadinya 2 tambah 4, 6. Yang di tengah tinggal X ya, karena minus 4 tambah 4 itu habis. 5 tambah 4, 9. Oke, kalau sudah X-nya, kalau sudah di tengah tinggal X, berarti sudah selesai. Kita lanjut jabarkan bentuk yang kedua. Ini juga sama, yang di tengahnya kita harus sisakan X. Berarti kita harus menghilangkan minus 4. Caranya yaitu dengan menjumlahkannya dengan positif 4. Jadi tiap ruas dijumlahkan dengan positif 4. Minus 5 tambah 4 kurang dari X kurang 4 tambah 4 dikurang dari minus 2 tambah 4. Ya, jadi hasilnya minus 5 tambah 4 itu minus 1. Yang di tengah X kurang 4 tambah 4 itu X. Minus 2 tambah 4 itu positif 2. Nah, jadi ada dua jawabannya. Nah, jadi cara menuliskan himpunan penyelesaiannya, kita ambil yang dari yang terkecil dulu, ini kan negatif ya. Jadi, himpunan penyelesaian sama dengan kurung kurawal X di mana. Jadi ada garis lurus. Itu dibacanya di mana, X di mana. Lalu kita ambil yang kecil dulu. Berarti ini ya, min 1 kurang dari X kurang dari 2. Min 1 kurang dari X kurang dari 2 atau 6, yang ini ya, 6 kurang dari X kurang dari 9. Oke, bisa ya anak-anakku semua? Nah, oke, kalau belum paham silahkan kembalikan dulu videonya ya, didengarkan kembali penjelasan Ibu.
Kita lanjut ke bentuk yang keempat. Nah, jadi kalau bentuknya yaitu mutlak fx kurang dari mutlak gx, itu bentuknya diubah menjadi fx tambah gx dikali fx kurang gx, kurang dari 0. Nah, ini sebenarnya kan dikuadratkan ya kedua ruas, lalu yang gx-nya pindah ke ruas kiri, jadi ruas kanannya tinggal tersisa 0. Lalu digunakan bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, itu kan sama dengan A tambah B kali A kurang B. Nah, jadi itulah kenapa mutlak fx kurang mutlak gx itu berubah menjadi fx tambah gx dikali fx kurang gx. Nah, kurang dari 0 ya. Karena yang gx-nya sudah pindah ya ke ruas kiri, jadi yang di ruas kanan tersisa 0. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X kurang 1 kurang dari atau sama dengan mutlak X tambah 2. Nah, jadi kalau dapat soal seperti ini, berarti kita jumlahkan ini 3X kurang 1 sebagai fx ya, X tambah 2-nya sebagai gx. Jadi kita jumlahkan, lalu dikali, lalu dikurangkan. Jadinya bentuknya seperti ini, 3x kurang 1 tambah x tambah 2. Nah, ini yang pertama, dikali 3x kurang 1 dikurang x tambah 2. Ya, satu dikurung yang satu dijumlahkan, dikurung kedua dikurangkan. Nah, tanda di tanda di antaranya itu adalah perkalian ya. Nah, jadi kita selesaikan satu persatu kurungnya. Jadi kalau ini kita jumlahkan yang sejenis, yang ada X-nya. Berarti 3X ditambah X, hasilnya 4X. Lalu yang konstanta itu juga yang dijumlahkan. Jadi ini minus 1 tambah 2. Berarti hasilnya positif 1. Jadinya 4X tambah 1. Nah, ini untuk yang hasil dari penjumlahannya. Nah, selanjutnya kita cari hasilnya untuk yang pengurangan tadi. Nah, sama dengan yang tadi, berarti kita yang kita perhatikan yang ada X-nya dulu. Jadi ini 3X, karena di sini ada kurang, berarti ini kurang X. Jadi 3X kurang X, hasilnya 2X. Lalu untuk yang konstanta, minus 1 dikurang positif 2. Ini kurang positif 2 artinya kurang 2 ya. Jadi minus 1 kurang 2 hasilnya minus 3. Nah, tandanya kurang dari atau sama dengan, lalu di ruas kanan tersisa 0 ya. Jadi ini tandanya yang dari atas itu mengikut terus saja. Jadi kalau di sini kurang dari, berarti nanti di sini juga kurang dari. Kalau di sini tandanya di soal lebih dari, berarti nanti juga hasil penjabarannya juga lebih dari. Nah, kalau sudah dapatkan bentuk seperti ini, berarti kita mau mencari pembuat nolnya. Nah, Ibu sudah pernah menjelaskan bagaimana mencari pembuat nol. Sebenarnya caranya itu adalah 4x, misalnya itu 4x tambah 1 sama dengan 0. Nah, jadi satunya pindah ke ruas kanan, jadi minus 1, jadi minus 1 per 4. Jadi nanti x-nya itu minus 1 per 4. Jadi cara cepatnya itu begini, ini kan positif 1, berarti kita lawannya, jadi negatif 1 per 4. Ya, berarti x-nya itu sama dengan negatif 1 per 4. Nah, kalau ini kan negatif, berarti lawannya positif 3 per 2. Jadi didapatkan pembuat nolnya yaitu X sama dengan minus 1 per 4 atau X sama dengan 3 per 2. Jadi tanda positifnya tidak dituliskan ya. Kalau positif yang dituliskan itu hanya negatif. Nah, jadi Ibu ulangi untuk mencari pembuat nol. Jadi ini kan positif, berarti lawannya negatif 1 per 4 dibagi dengan yang di depannya X. Jadi negatif 1 per 4. Untuk yang ini kan negatif, berarti lawannya positif. Positif 3 per 2. Nah, kalau sudah dapat bentuk seperti ini, kita gambarkan di garis bilangan. Kita gambar garis lurus. Nah, karena di sini ada 2 titik ya, ada X sama dengan minus per 4, ada X sama dengan 3 per 2. Jadi kita buat 2 titik. Ini ya, ini mempunyai makna juga. Ini kalau bulatannya penuh,
Ini artinya tandanya di sini kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan yang ada sama dengannya. Kalau cuman tandanya kurang dari atau lebih dari, maka bulatannya itu kosong, tidak full seperti ini. Nah, nanti akan dibahas di contoh selanjutnya. Nah, oke, lanjut. Ini kan sudah ada dua bulatan. Ya, kita ingin menempatkan di mana -4, di mana 3/2. Nah, ini kan adalah garis bilangan. Garis bilangan itu yang di sebelah kiri yang lebih kecil ya, yang di sebelah kanan yang lebih besar. Nah, otomatis karena ini negatif, berarti dia yang lebih kecil. Berarti yang di sebelah sini itu -1/4. Lalu yang di kanan itu adalah positif 3/2. Kalau sudah seperti ini kan terbagi menjadi 3 ruas ya. Ada ini ruas pertama, yang di tengah ruas kedua, lalu ada yang di sebelah kanan ruas yang ketiga. Nah, kita ingin menguji titiknya. Nah, cara menguji titiknya kita tentukan dulu di sebelah mana ada angka 0. Apakah angka 0 ada di sebelah sini? Ini kan 3/2 itu kan 1,5. Berarti tidak mungkin ya. Berarti kalau yang di sebelah sini bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi angka 0 itu pasti berada di tengah sini ya. Berada di sini angka 0. Nah, kita uji masuk ke persamaan sebelum dicari pembuat nolnya. Di sebelah sini. Ya. Kita uji ganti X-nya dengan 0. Jadinya 4 kali 0 tambah 1 dikali 2 kali 0 kurang 3. Nah, 4 kali 0 itu kan 0. 0 tambah 1, 2 kali 0, 0. 0 kurang 3, minus 3. 1 kali minus 3 itu minus 3. Nah, kenapa kita mengujinya dengan 0? Karena 0 itu kan lebih mudah untuk dioperasikan, biar bilangannya tidak terlalu besar. Karena sebenarnya yang ingin dicari di sini hanya apakah dia negatif atau positif, apakah daerahnya negatif atau positif. Nah, ini kan negatif 3. Ya, berarti tadi kan 0 di tengah. Berarti daerah ya untuk yang di tengah itu daerah negatif. Nah, jadi kalau yang di sebelahnya otomatis dia positif, di sebelah kirinya otomatis dia juga positif. Selang-seling ya, positif, negatif, positif. Jadi satu saja yang dicari, yang kanan dan kirinya, yang dua lainnya itu mengikut. Pokoknya harus selang-seling. Kalau misalnya kalian mau menguji angka yang lain, itu bisa juga, terserah sebenarnya. Kenapa 0? Karena itu untuk memudahkan perhitungan saja biar angkanya tidak terlalu besar. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita bisa langsung menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kalian perhatikan di sini dulu. Ini kan kurang dari atau sama dengan 0 ya, bentuk pertidaksamaannya. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan 0, apakah dia negatif atau positif? Kalau kurang dari atau sama dengan 0, apakah dia negatif atau positif? Negatif ya. Kalau kurang dari atau sama dengan 0 berarti nilainya adalah negatif. Berarti yang menjadi himpunan penyelesaian itu di bagian tengah ini. Berarti cara menulisnya yaitu jadi HP himpunan penyelesaian sama dengan X di mana. Nah, ini kan antara ini sampai sini ya. Berarti bisa dituliskan -1/4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 3/2. Bisa ya? Oke. Kita lanjut bentuk keempat, tapi bentuk contoh yang lain. Contoh ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 2X tambah 1 lebih dari X kurang 2. Nah, jadi sama dengan yang tadi, contoh yang kedua, berarti kurung pertamanya dijumlahkan lalu dikurangkan. Jadinya 2X tambah 1 tambah X kurang 2 dikali 2X tambah 1 dikurang X kurang 2. Ya, lebih dari 0. Kenapa lebih dari? Itu sesuai soal ya, karena di sini tadi tandanya lebih dari. Berarti turun juga lebih dari 0. Nah, lanjut kita operasikan, jumlahkan yang sejenis, berarti yang ada X-nya dijumlahkan, konstanta dengan konstanta yang dijumlahkan. Jadi ini 2X tambah X, hasilnya 3X, 1 dikurang 2, hasilnya -1. Jadi ini 3X kurang 1. Ini untuk yang hasil penjumlahan. Lalu untuk yang dikurang tadi 2X kurang X, hasilnya
X, lalu 1 dikurang minus 2. 1 dikurang minus 2. Kalau kurang dengan minus ini bertemu, hasilnya positif. Berarti sama saja kalau kita sebutkan 1 tambah 2. Hasilnya positif 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari pembuat 0. Nah, cara cepatnya langsung saja di sini. Ini kan negatif, berarti positif 1 per 3. Jadi, X-nya sama dengan 1 per 3. Nah, karena di sini untuk yang kedua, di sini positif, berarti negatif 3. Di depannya X kan 1, jadi minus 3 per 1. Atau bisa langsung kita tuliskan saja minus 3. Nah, jadi ini ada 2. X sama dengan sepertiga dengan X sama dengan minus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita gambar garis bilangan. Kita buat 2 titik. Karena ada 2 nilai X. Nah, di sini kalian bisa lihat bulatannya itu bulatan kosong. Karena tanda pertidaksamaannya itu lebih dari. Andai saja di sini tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti bulatannya harus bulatan penuh. Itu harus kalian perhatikan ya di buku catatannya. Nah, karena di sini lebih dari 0, lebih dari, tandanya lebih dari, berarti bulatannya kosong. Nah, selanjutnya kita mau tempatkan sepertiga dengan minus 3. Di sebelah manakah minus 3 dan sepertiga? Nah, otomatis kan yang lebih kecil di sebelah kiri ya. Karena ini negatif, otomatis yang lebih kecil. Jadi di sini minus 3, yang di sebelah kanan itu sepertiga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita uji daerahnya. Kita ambil saja angka 0. 0 kan berada di ruas tengah sini ya, di ruas tengah. Berarti kita uji masuk ke pertidaksamaan yang sebelum dicari nilai pembuat nolnya di sini. Nah, ini kita ganti X-nya dengan 0. Jadi 3 kali 0 kurang 1 dikali 0 tambah 3. Jadi 3 kali 0, 0. 0 kurang 1, minus 1. 0 tambah 3, positif 3. Jadi minus 1 kali positif 3, hasilnya minus 3. Nah, karena hasilnya negatif 3, berarti tadi kan 0 di sini ya, di tengah. Berarti yang di tengah ini daerah negatif. Otomatis di sebelah kanan itu adalah daerah positif. Sebelah kiri juga daerah positif. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kita kembali lagi, di sini kan tandanya lebih dari, ya, lebih dari 0. Lebih dari 0 apakah positif atau negatif? Lebih dari 0 apakah positif atau negatif? Positif ya, yang lebih dari 0 itu kan 1, 2, 3 itu adalah bilangan positif. Jadi, yang menjadi himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang positif. Nah, ada 2 daerah positif di sini. Di sebelah kirinya minus 3 dan di sebelah kanannya sepertiga. Berarti, cara menulis himpunan penyelesaiannya, HP sama dengan X di mana? Nah, kan kalau di sebelah kiri itu kan lebih kecil ya, atau kurang dari. Berarti X kurang dari minus 3. Artinya ini minus 3 ke arah kiri. Jadi kita pakai kurang dari. Lalu untuk daerah yang sebelah sini ini kan lebih dari sepertiga ya. Jadi dituliskan atau X lebih dari sepertiga. Karena daerahnya itu sepertiga ke arah kanan. Bisa ya? Jadi terlihat tadi perbedaannya kalau cara penulisan himpunan penyelesaian untuk bagian di tengah dengan yang kiri dengan kanan ya. Oke. Kita lanjut bentuk yang kelima. Nah, ini sebenarnya hampir sama dengan yang bentuk yang keempat, cuma di sini ada konstanta. Lalu jadi bentuknya mutlak fx per mutlak gx kurang dari k. Itu diubah menjadi fx tambah K kali GX. Nah, tadi kan kalau yang bentuk keempat Fx tambah GX. Kalau bentuk yang kelima, karena di sini ada konstanta, berarti ada tambahan di depan GX itu ada dikali dengan K. Jadi Fx tambah K kali GX. Dikali Fx dikurang K kali GX. Kurang dari 0. Jadi syaratnya itu GX tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena kenapa? Kalau GX-nya sama dengan 0, ketika penyebutnya 0, itu pecahannya tidak terdefinisi.
Oke, kita lanjut ke contoh soal. Untuk contoh yang keempat, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 3X tambah 2 per mutlak X tambah 1 kurang dari atau sama dengan 1. Nah, jadi K-nya itu adalah, di sini di soal ini itu adalah 1. Nah, jadi kita ubah bentuknya. Jadi 3X tambah 2 ditambah 1 kali. Nah, ini ada satunya dari nilai K. Dari di soal ini ya. Misalnya di sini 2. Berarti nanti di depan X-nya ada angka 2 di depannya ya. Jadi nanti misalnya 2 kali X tambah 1. Karena di soal 1, berarti di sini 1 kali X tambah 1. Dalam kurung, ini untuk yang positif, yang untuk ditambahkan. Lalu untuk yang dikurangkan, jadi 3X tambah 2 kurang 1 kali X tambah 1. Bisa ya bentuk penjabarannya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita hilangkan dulu kurungnya. Jadi kita kali masuk juga ini 1 kali X, 1 kali positif 1, 1. Jadi seperti ini, 3X tambah 2 nya turun, 3X tambah 2, lalu ini dikali 1 kali X, 1 kali positif 1, 1. Lanjut ini untuk yang kurung yang kedua, 3X tambah 2 nya turun. Nah, jadi ini minus 1 kali X, hasilnya minus X. Minus 1 kali positif 1, minus kali positif, hasilnya negatif 1. Ya, jadi ini berubah tandanya ya. Ini dari sini tadi positif, turunnya negatif. Karena di depan sini itu ada negatif. Karena minus 1 kali positif 1, hasilnya negatif 1. Kalau sudah seperti ini, sudah sama bentuknya dengan yang bentuk keempat tadi ya. Jadi dijumlahkan yang sejenis, yang ada X-nya dijumlahkan, yang konstanta dengan konstanta dijumlahkan. Jadi ini 3X tambah X, hasilnya 4X, 2 tambah 1, hasilnya 3. Untuk yang kurung yang kedua, 3X kurang X, hasilnya 2X, 2 kurang 1, hasilnya positif 1. Tandanya kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Pembuat nolnya itu artinya X-nya yang mau dicari ya, X sama dengan berapa. Jadi ini 4X tambah 3. Cara cepatnya, karena di sini positif, berarti kita ambil negatif 3 per 4. Untuk yang ini, minus atau negatif 1 per 2. Ya, jadi ini X sama dengan negatif 3 per 4. Ini negatif 1 per 2. Jadi kita sudah dapatkan 2 nilai X. Berarti selanjutnya kita gambarkan di garis bilangan. Gambar garis bilangannya. Terus tentukan apakah ini bulatan penuh atau bulatan kosong. Ini kan kurang dari atau sama dengan. Ada sama dengannya toh. Jadi bulatannya bulatan penuh. Selanjutnya tentukan minus 3 per 4 di bagian mana, minus 1 per 2 di bagian mana. Yang mana yang lebih kecil? Minus 1 per 2 kan itu pecahan desimalnya minus 0,5. Minus 3 per 4 itu pecahan desimalnya minus 0,75. Berarti yang lebih kecil ini ya. Berarti minus 3 per 4 berada di sebelah kiri, minus 1 per 2 di sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita uji daerahnya. Kita ambil 0 ya. Tapi ingat, lihat di sini angka 0 berada di ruas mana? Nah, di ruas kanan ya. Karena ini kan negatif 1 per 2. Berarti 0 pasti berada di sebelah sini. Masih ada di sini 0. Berarti ini nanti daerah ini akan diuji. Nah, kita masukkan di persamaan sebelum dicari pembuat nolnya. Kita ganti X-nya dengan 0. Jadi 4 kali 0 tambah 3 dikali 2 kali 0 tambah 1. 4 kali 0, 0, 0 tambah 3, 3. 2 kali 0, 0, 0 tambah 1, 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya 3. Positif ya, positif 3. Berarti tadi kan 0 daerah ini ya, daerah kanan. Jadi yang daerah kanan yang merupakan positif. Otomatis di sebelah kirinya yang di tengah itu negatif, di paling kiri itu positif. Jadi harus selang-seling, positif, negatif, positif. Jadi kita hanya perlu mencari satu ruas saja dan yang lainnya mengikut. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Di sini kan kurang dari atau sama dengan 0. Nah, kalau kurang dari atau sama dengan 0, negatif atau positif? Yang kurang dari atau sama dengan 0. Negatif ya. Jadi,
Yang merupakan himpunan penyelesaian itu bagian di tengah ini, yang negatif. Jadi bisa dituliskan himpunan penyelesaian sama dengan X di mana minus 3/4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan minus 1/2. Nah, jadi kalau yang di tengah himpunan penyelesaiannya langsung saja ditulis satu kali seperti ini ya. Jadi berikan langsung X di tengah sini, lalu berikan tanda kurang dari. Jadi kurang dari atau sama dengan itu tergantung dari soalnya. Karena di sini tandanya kurang dari atau sama dengan, jadi nanti himpunan penyelesaiannya juga pakai kurang dari atau sama dengan. Jadinya minus 3/4 kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan minus 1/2. Oke, selesai. Bagaimana Anda semua? Gampang? Nah, jadi kalau misalnya masih agak ribet dipahami, silahkan kembalikan dulu videonya, disimak kembali penjelasan Ibu. Intinya sebelum kalian mengerjakan latihan soal, kalian sudah betul-betul harus paham dengan contoh soalnya dulu. Kalau sudah paham contoh soal, baru lanjut kerja latihan soalnya, ya. Oke, jadi sekian untuk materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.